Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sebelumnya perkenalkan nama saya Setiaji. Di sini saya bersama rekan saya Ais Kartika, Risa Junianti. Kami di sini akan menjelaskan tentang visualisasi pertumbuhan wilayah. Mau tahu gimana kelanjutannya? Yuk ikuti kami. Yuk. Lagi ngapain tuh? Aku lagi baca pertumbuhan wilayah nih, mata pelajaran geografi. Oh, apa sih ini pertumbuhan wilayah? Pertumbuhan wilayah itu adalah laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Bentar. Tadi kamu kan nyebutin kurun waktu tertentu. Apa sih yang dimaksud dengan kurun waktu tertentu itu? Ada apa nih? Ini tadi si Ica katanya nanyain kurun waktu dalam pertumbuhan wilayah itu apa ya? Oh, aku tahu ini mah. Aku boleh bantuin nggak? Boleh. Oke deh, jelaskan kita kembali lagi ke definisi pembangunan. Pembangunan menurut Profesor Ginanjar yang mengatakan bahwa pembangunan adalah proses perubahan menuju hal yang lebih baik melalui upaya-upaya perencanaan. Jadi sudah jelas dalam pertumbuhan ekonomi juga kita tuh harus menggunakan dulu perencanaan terlebih dahulu, karena kita tidak dapat membangun infrastruktur apabila kita tidak melalui perencanaan, tidak melihat dulu wilayah itu cocok untuk dilakukan pembangunan atau tidaknya. Karena dalam melakukan pertumbuhan juga kita tuh harus memikirkan dulu ini tuh cocok untuk pembangunan apakah tidaknya. Jadi dalam proses pertumbuhan ekonomi tuh menggunakan kurun waktu tertentu. Jadi tidak dapat diprediksikan waktu ini kapan ini selesai dan kapan ini dilakukan. Jadi kita tuh harus mengevakuasi dulu terlebih dahulu sebelum kita melakukan pembangunan juga supaya pertumbuhan wilayah itu dapat dimanifestasikan pada sejumlah pusat pertumbuhan gitu. Oh, jadi ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah itu juga sangat penting dan mempengaruhi infrastrukturnya. Seperti halnya kota Jakarta dan kota Cianjur yang infrastrukturnya sangat berbeda. Kok bisa? Apa sih perbedaannya? Kita tuh dapat dilihat dari jumlah penduduknya juga. Kalau penduduk kota Jakarta itu rentan banyak sekali dibandingkan jumlah penduduk yang ada di kota Cianjur. Sehingga semakin banyaknya penduduk itu berpengaruh kepada infrastruktur juga, karena pemerintah akan lihat juga kalau misalkan penduduk yang banyak, pemerintah juga akan memfasilitasi infrastruktur juga kepada Jakarta, sehingga infrastruktur Jakarta antara Cianjur itu berbeda, mulai dari sumber daya alamnya yang berbeda, mulai dari harga tawar-menawarnya yang berbeda. Nah, hal itu juga dapat mempengaruhi ketidakseimbangan antara infrastruktur antara Jakarta dengan Kabupaten Cianjur gitu. Oh, begitu Haji. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya, teori ketidakseimbangan suatu wilayah erat kaitannya dengan infrastruktur. Itu yang menyebabkan pertumbuhan wilayah terjadi. Karena suatu wilayah, apabila ingin infrastrukturnya merata, maka wilayah tersebut harus melakukan evakuasi terlebih dahulu supaya nanti pembangunan infrastrukturnya berjalan dengan lancar dan menyebar dengan merata. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.